Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khaira Azahra dengan NIM 24042097. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sosiologi Administrasi yang diampu oleh Ibu Arta Dini Akmal, MPA. Yang berjudul Analisis Sosiologi Administrasi, Patologi Patrimonialisme dan Digital Divide dalam Reformasi Birokrasi Modern di Indonesia. Birokrasi sebagai ruang sosial dinamis. Kita perlu memahami pondasi berpikir dari sosiologi administrasi. Perspektif ini memandang lembaga birokrasi dan aktivitas ADM bukan sekedar mesin prosedural yang kaku atau rasional legal, seperti yang dikemukakan oleh teori klasik Max Weber. Sebaliknya, birokrasi diposisikan sebagai sebuah ruang sosial yang sangat dinamis. Di dalamnya, setiap interaksi antara aparatur negara dan masyarakat tidak terjadi di ruang hampa, melainkan sangat dipengaruhi oleh struktur sosial, nilai budaya, relasi kekuasaan, hingga stratifikasi eksternal yang hidup di sekitarnya. Selanjutnya yaitu paradoks transisi digitalisasi. Kita melihat potret transisi ADM publik di Indonesia saat ini. Di satu sisi, pemerintah gencar mengintegrasikan teknologi melalui agenda e-government demi mengejar efisiensi fungsional yang sejalan dengan reformasi birokrasi. Namun secara sosiologis, transisi ini memicu paradoks besar. Ada benturan antara kesiapan sistem dan realitas sosial. Internal birokrasi kita ternyata masih mengalami resistensi kultural karena terjebak karakter patrimonialistik feodal. Sementara di sisi luar, masyarakat kita masih dihadapkan pada fenomena kesenjangan digital atau digital divide yang masif. Selanjutnya yaitu patologi budaya patron klien. Lalu bagaimana manifestasi dari benturan tersebut? Di sini saya menjelaskan bahwa digitalisasi administrasi seringkali hanya menyentuh kulit luar atau sekedar formalitas sistem belaka. Secara substantif, tindakan sosial atau social action para aktor di dalamnya justru tetap mereproduksi pola-pola transaksional lama. Birokrasi di berbagai daerah masih diwarnai patologi budaya, di mana loyalitas personal pada elit politik lokal atau atasan jauh mengalahkan kepatuhan kepada regulasi yang objektif. Selanjutnya, birokrasi sebagai sumber status. Di slide ini, saya mempertegas akar masalah dari resistensi tersebut. Rutinitas aparat birokrasi di Indonesia cenderung memunculkan sifat yang statis dan menolak pembaruan sistem. Secara sosiologis, hal ini mengakar karena posisi atau jabatan di dalam struktur birokrasi masih dipandang sebagai sumber status sosial dan ekonomi untuk meraih prestige dan power, alih-alih dihayati sebagai instrumen murni untuk pelayanan publik. Gejala neopatrimonial dan politisasi ASN. Kita melihat dampak konkret dari gejala neopatrimonial ini. Para ASN di daerah kerap terjebak dalam dilema loyalitas ganda antara etika profesi yang objektif dengan tuntunan politik praktis dari kepala daerah selaku PPK, kemudian intervensi politik lokal inilah yang merusak meritokrasi internal yang membuat struktur organisasi menjadi tidak fungsional. Bahkan, panjangnya rantai birokrasi sengaja dipertahankan demi menjaga celah diskresi informal yang menguntungkan kelompok patron tertentu. Eksklusi sosial kelas marginal. Sekarang kita tinjau dari sisi eksternal. Digitalisasi administrasi berisiko menjadi instrumen stratifikasi sosial yang baru, yang menciptakan ketimpangan akses. Kelompok kelas menengah ke atas yang melek teknologi bisa dengan mudah mengakses layanan digital. Sebaliknya, masyarakat marginal di pedalaman dan kelompok lansia mengalami eksklusi sosial. Muncul ironi besar di sini. Kelompok rentan yang sebenarnya paling membutuhkan bantuan sosial, dekonstruksi kultural dan meritokrasi. Lantas, bagaimana solusinya? Slide ke-8 memaparkan rekonstruksi internal melalui dekonstruksi kultural. Kita harus memutuskan rantai neopatrimonial dengan mengawal ketat regulasi Undang-Undang ASN, serta memindahkan otoritas karir birokrat dari tangan politisi lokal ke lembaga independen berbasis merit system. Selain itu, kita wajib mengubah paradigma usang birokrat dari penguasa yang dilayani menjadi pelayanan publik sejati, yang berakar pada asas new public service disertai sanksi sosial yang transparan. Selanjutnya yaitu model pelayanan publik inklusif. Untuk solusi eksternal di slide ke-9, pemerintah wajib menerapkan strategi multi-channel delivery, yaitu dengan tetap mempertahankan pelayanan tatap muka agar warga yang buta teknologi tidak terpinggirkan. Kita juga harus memanfaatkan modal sosial lokal dengan mengaktifkan digital intermediaries atau mediator digital, seperti perangkat desa dan komunitas pemuda untuk menjembatani warga dengan sistem negara. Langkah ini penting agar birokrasi tidak lagi bersifat alienatif atau mengasingkan, melainkan integratif terhadap struktur sosiologis masyarakat. Yang terakhir yaitu matriks sintesis dan kesimpulan kajian. Sebagai penutup di slide ke-10, matriks sintesis ini merangkum hubungan antara dimensi kultural internal dan struktural eksternal beserta solusinya. Kesimpulannya, reformasi birokrasi di Indonesia tidak boleh direduksi atau disederhanakan hanya sebagai proyek pembelian perangkat keras atau peluncuran aplikasi baru. Transformasi yang sejati dan bermakna menurut adanya dekonstruksi kultural patron klien di internal aparatur negara yang dibarengi dengan jaminan akses pelayanan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Demikian presentasi tugas akhir dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.